Selamat petang dan selamat datang kepada kita semua di dalam Minggu Doa pada malam ini. Dan sekali lagi pada malam ini kita akan dengar pelajaran yang akan disampaikan yang bertajuk Amaran Penuh Kasih dari Tuhan, Perkabaran Malaikat yang ketiga. Dan sebelum kita memulakan pelajaran untuk Minggu Doa pada malam ini, mari kita semua bersatu di dalam doa, dan saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sekali lagi datang ke hadirat-Mu pada malam ini untuk menyerahkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman yang akan disampaikan pada malam ini. Terima kasih atas berkat dan pimpinan-Mu pada kami, sehingga kami dapat meluangkan waktu untuk bersama-sama berdoa dalam Minggu Doa ini. Bersihkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman yang akan kami dengar. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap manusia yang berdosa melalui pemberitaan Injil yang kekal, melalui panggilannya kepada mereka untuk kembali kepadanya, perkabaran malaikat yang pertama, dan dengan memberitahu mereka tentang Injil Babel yang palsu, perkabaran malaikat yang kedua. Sekarang hati Tuhan terbuka lagi, memperingatkan umat manusia tentang nasib mereka yang berada di pihak sinaga, dengan harapan mereka akan mendengar dan memilih untuk setia kepada Anak Domba. Message ini membawa kita kepada penghakiman terakhir dan penyelesaian konflik kosmik melalui Anak Domba. Kita harus memilih. Bahasa dan image-image yang digunakan di dalam perkabaran malaikat yang ketiga yang terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 9 hingga 11 nampaknya bagi sesetengah orang seperti tidak sesuai dengan Injil Kristen. Hanya melalui pembacaan message dari perspektif pengorbanan Anak Domba yang akan dapat mengungkapkan maksud message itu. Perkabaran malaikat yang ketiga memfokuskan pada salah satu persoalan terpenting yang dihadapi manusia. Kepada siapa kita harus memberikan kesetiaan yang sepenuhnya? Ini menyiratkan bahwa terdapat suatu konflik, dan tanpa mengira penglibatan kita harus memilih kepada siapa kita mahu berpihak. Keengganan untuk memilih adalah pilihan untuk pihak yang salah. Hanya ada dua pilihan sahaja, Anak Domba atau kerub yang telah jatuh itu. Dalam konflik ini, tidak ada pilihan untuk setia kepada diri sendiri. Konsep kesetiaan yang terdapat di sini adalah sangat mendalam, karena perwatakan kita memperlihatkan tentang objek kesetiaan kita itu. Inilah yang ditunjukkan oleh bahasa yang mengandungi nama dan tanda binatang itu. Kesetiaan kepada kerub yang telah jatuh itu meninggalkan kesan yang nyata dalam hidup kita. Memiliki nama binatang itu bermaksud bahwa kita telah mengenal pasti diri kita dengan agenda dan cita-cita kerub yang telah jatuh itu. Kita adalah kepunyaannya. Idea kepunyaan ini dinyatakan dengan jelas melalui tanda binatang itu. Tanda kesetiaan di tangan dan dahi dapat dilihat oleh semua orang dan mengingatkan orang lain bahwa orang ini adalah termasuk dalam kepunyaan kerub yang telah jatuh itu. Tanda itu adalah simbol kewibawaan objek kesetiaan kita.
Sekiranya kita meneliti sejarah agama Kristen yang murtad untuk mencari simbol kekuasaan yang akan memperlihatkan kesetiaan seseorang dalam konflik itu, jelas sekali ianya adalah hari Minggu. Tuntutan untuk memiliki wewenang untuk mengubah hukum Tuhan tidak dapat ditandingi. Kuasa Tuhan yang menetapkan Sabat hari ketujuh sebagai hari istirahat dan penyembahan dibungkam oleh suara manusia yang mengubah Sabat menjadi Minggu. Hukum Tuhan akan memainkan peranan utama dalam konflik terakhir. Perhatikan hubungan antara penyembahan dan tanda binatang dalam Wahyu 14 ayat 9. Jika sesiapa menyembah binatang itu, yang pertama, dan menerima tandanya, yang kedua, kedua-dua elemen ini tidak dapat dipisahkan. Oleh kerana hari Ahad adalah hari pemujaan, tunduk kepadanya adalah merupakan suatu bentuk penyembahan. Dua hukum telah dilanggar, hukum yang pertama dan yang keempat. Hari Ahad menjadi hari Sabat yang palsu, yang merupakan tanda kuasa pengudusan Tuhan. Anggur dan api. Nasib akhir orang fasik terdiri daripada mengalami murka Tuhan. Di sini kita menghadapi apa yang disebut oleh sesetengah orang sebagai topik yang sukar bagi Tuhan yang murka. Yohanes coba menjelaskan apakah hal itu dengan menggunakan kiasan anggur, api, dan belerang. Image-image ini digunakan dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan penghakiman Tuhan terhadap musuh-musuhnya. Bahasa itu adalah simbolik, kerana murka Tuhan tidak diminum dari cawan secara harfiah. Dalam hal ini, yang penting ialah jenis anggur yang akan diminum oleh orang jahat, kerana ia menyatakan maksud perbandingan. Anggur ini tidak dicampurkan dengan air, seperti biasa, tetapi kekuatan memabukkannya meningkat melalui penggunaan ramuan. Orang jahat akan mengalami kemurkaan Tuhan yang tidak bercampur dengan belas kasihan. Tidak akan ada ruang untuk pertaubatan. Metafora kedua adalah api dan belerang. Orang-orang jahat akan diseksa dengan api dan belerang, atau dengan batu belerang yang terbakar. Metafora ini membandingkan pengalaman murka Tuhan dengan rasa sakit yang dirasakan seseorang ketika membakar batu belerang dan ia menyentuh tubuh kita. Kemurkaan Tuhan adalah pengalaman yang menyakitkan. Metafora ini juga adalah berdasarkan fakta bahwa apa yang dimusnahkan oleh api tidak dapat dipulihkan. Ia akan musnah untuk selama-lamanya. Idenya adalah bahwa kemurkaan Tuhan akan mengakibatkan kepunahan akhir orang fasik, yang disebut kematian kedua. Api itu kekal kerana apa yang dibakarnya dimusnahkan selama-lamanya. Ia terbakar sehingga tidak ada yang tersisa. Sementara orang fasik mengalami kematian kedua. Tidak ada istirahat lagi bagi mereka. Penderitaan Kristus. Kematian dan kematian akhir orang fasik adalah sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan, kerana belum ada sesiapa yang melaluinya. Satu-satu pengecualian adalah Yesus Kristus, dan Dia melakukannya agar kita dapat melarikan diri daripada perkara ini. Semasa penghakiman terakhir, tidak ada seorang pun yang harus melalui kematian yang kedua. Sekurang-kurangnya tidak ada sebab yang absah untuk ini berlaku. Pandangan yang berpusat pada Kristus mengenai penghakiman akhir harus menghubungkannya
dengan penghakiman Kristus di kayu salib. Ketika Dia mengambil sendiri pengadilan dunia, menanggung dosa dunia sebagai korban pengorbanan, dan meminum dari cawan penghakiman Tuhan terhadap umat manusia yang berdosa, agar mereka yang percaya kepadanya sebagai penyelamat tidak binasa, tetapi menikmati kehidupan kekal. Di kayu salib, Dia mengalami pembaptisannya dengan api dan berkata, "Aku dahaga." Di salib, ketuhanan menderita bersama. Tuhan menderita bersama dengan putranya, sementara makhluk ilahi sahaja yang dapat menderita, agar dunia dapat berdamai dengannya. Kesakitan yang luar biasa yang dirasakannya tidaklah begitu banyak dari segi fisikal, tetapi berbanding rasa sakit dalam menyadari bahwa Dia terpisah dari Bapa. Sesuatu yang serupa akan menjadi nasib bagi orang fasik semasa penghakiman terakhir nanti, ketika mereka menyadari bahwa mereka akan terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Sebagai kesimpulan, konfliknya adalah mengenai kesetiaan kita. Amaran dari Tuhan terdengar mengancam karena betapa seriusnya situasi yang akan dihadapi manusia. Ketulusannya menunjukkan hati yang sedang menderita, karena Tuhan tidak mahu makhluk ciptaannya mati. Bahasa yang digunakan ini adalah tanda yang mengingatkan orang untuk berhenti karena ada ancaman boleh mengancam nyawa di hadapan mereka. Tuhan tahu tentang ini karena Dia dan anaknya mengalaminya di kayu salib. Sementara itu, kita adalah duta Tuhan, mengundang orang ramai untuk memilih anak domba yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Sebagai soalan untuk refleksi untuk pelajaran pada malam ini, terdapat 3 di sini. Yang pertama, mengapakah kitab suci berfokus begitu jelas pada kehancuran orang-orang yang jahat? Bagaimana konsep kita mengenai Tuhan memberikan kesan kepada pemahaman kita tentang penghakiman? Apa yang dapat kita lakukan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai watak Tuhan kepada orang-orang yang berjuang dengan image Tuhan yang murka? Bagaimana kita dapat menyampaikan murka Tuhan dengan sebaik-baiknya dalam konteks rencana keselamatan? Untuk ketiga-tiga soalan ini adalah soalan untuk kita bersama-sama menjawab di dalam diri kita berdasarkan pelajaran yang telah kita dengar sebentar tadi. Dan sebagai penutup, sekali lagi, mari kita bersama-sama berdoa. Dan saya akan pimpin kita semua dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat dan pimpinan-Mu. Kami dapat sekali lagi mendengar pelajaran pada minggu doa ini, pada malam ini. Kami berdoa kiranya Bapa membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang telah kami dengar dan seterusnya mengerjakan kerjaan Bapa untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di sekitar kami pada keselamatan. Terima kasih Bapa atas masa yang Bapa telah berikan pada kami pada malam ini. Biarlah kiranya kami terus dapat bersedia sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali, yang akan tiba tidak lama lagi. Terima kasih Bapa karena semua ini kami berdoa dalam nama Yesus yang
telah mati di kayu salib, menebus dosa kami. Amin.